Sosok Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih akrab disapa Gus Miftah sudah tidak asing lagi di mata masyarakat. Sebelum ucapannya pada pedagang es menjadi viral, tindakan pendakwah nyentrik ini memang kerap menuai kontroversi. Gus Miftah viral di media sosial karena lontaran candaan yang dianggap mengolok-olok pedagang es teh di sebuah acara dakwah. Meski telah meminta maaf atas ucapannya, pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama tersebut ramai dihujat warganet. Gus Miftah memang dikenal sebagai ulama bergaya nyentrik. Ia juga kerap terlihat dalam lingkungan pergaulan pejabat dan selebritas. Gus Miftah mulai dikenal masyarakat luas setelah berdakwah di sebuah klub malam di Bali pada 2018 lalu. Pada 2021, ia kembali mengundang kontroversi usai berorasi di peresmian Gereja Bethel, Indonesia. Tak sampai di situ, tahun 2022, Gus Miftah menggelar pertunjukan wayang di pondok pesantren. Tindakannya ini diduga untuk menyindir Ustadz Khalid Basalamah yang menyebut wayang haram. Gus Miftah juga pernah viral karena menoyor kepala sang istri, Ning Astuti, saat menyaksikan sebuah konser. Utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah menuai kritik publik. Dalam sebuah video ia dinilai menghina pedagang es teh yang berjualan di antara para penonton dalam sebuah acara pengajian. Tidak lama usai viral, Gus Miftah meminta maaf dan menemui Suhanji, penjual es teh yang sempat diolok-oloknya. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Wasekjen Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Bapak M. Ihsan Abdullah. Selamat sore Pak Ihsan. Pak Ihsan, selamat sore. Bisa mendengar suara saya dari studio? Audionya sepertinya Bapak termute ini Pak, boleh dibuka dulu Pak? Iya, Assalamualaikum Mbak Friska. Waalaikumsalam, selamat sore Bapak. Ya. Pak, ini tentang yang baru saja viral ini Pak. Bagaimana sebenarnya seharusnya menurut Bapak seorang pendakwah menyampaikan dakwahnya? Ya, itu artinya mengajak kepada kebaikan. Karena mengajak kebaikan, maka sebaik-baiknya ya diperlakukan dengan baik. Itu juru dakwah memperlakukan pesertanya itu yang diundang, ya, yang didakwai itu dengan baik. Nah, pertama itu. Yang kedua, harus menggunakan diksi ya yang baik, yang lembut, sesuai dengan ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 19 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu ayat itu mengatakan wal yatarattaf. Artinya juru dakwah itu di dalam menyampaikan sesuatu itu harus dengan lemah lembut, ya. Kalau perlu juru dakwah itu memberi makan, memberi minum, ya. Jadi bukan sebaliknya juru dakwah harus diamplopin, ya kan? Itu, atau juru dakwah marah-marah, atau juru dakwah kemudian menggunakan kata-kata yang tidak baik, ya, seperti yang sekarang viral. Maka pilihlah diksi yang baik. Kalau sekiranya ada sepadanan kata yang lebih baik, tentu pilih yang lebih baik. Jadi jangan sampai dakwah itu mengumpat, marah, dan lain-lain. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan standar bagi dai, ya, istilahnya standar dakwah untuk para dai. Jadi di dalam standar itu ya diatur bagaimana yang penggunaan dakwah itu medianya seperti apa, ya kan? Kemudian bagaimana menyampaikannya, bagaimana memilih diksinya, dan seterusnya. Jadi ada standarnya. Nah, maka kalau seorang dai yang sering kita jumpai yang sering marah-marah, kemudian berkata kasar, ya tentu ini merendahkan
apalagi bari mengetawakan, mengolok-olok ya. Kalau kita lihat di dalam televisi atau di medsos itu nampaknya sangat merendahkan kita sebagai seorang tokoh agama lah misalnya kan gitu. Jadi seharusnya tokoh agama itu jadi panutan bagaimana memperlakukan umatnya, ya memperlakukan pengikutnya. Kan Ustadz Miftah ini kan banyak sekali pengikutnya. Ya. Nah seharusnya kan ya bagaimana dia itu memperlakukan pengikutnya dengan baik, kan begitu ya? Ya. Kalau misalnya menyampaikannya dengan lembut, sebagaimana tuntunan Al-Quran, kan begitu? Nah ini mungkin slip atau bagaimana ya, atau memang karakter aslinya saya juga kurang paham, sehingga kata-kata yang seharusnya tidak pantas disampaikan itu, ya itu meluncur, kan begitu ya? Iya. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi beliau ke depan, jangan sampai berdakwah itu menggunakan kata-kata yang tidak baik, tidak pantas. Ya kan, apalagi ya yang didakwahi atau yang dikenakan kata-kata tadi yang tidak baik itu adalah pedagang. Pedagang kaki lima itu orang-orang yang hebat, tangguh, kuat. Dia tidak pernah minta bantuan siapapun. Tetap dia berjualan. Jangankan panas, hujan ya kan. Sakit pun dia harus jalan karena untuk mencari nafkah gitu loh. Ya. Nah, jadi jangan sampai seorang yang kuat itu, seorang hebat itu kemudian di depan umum dikata-katakan seperti itu. Itu kan kelihatan sekali ya, menistakan seseorang di depan umum. Apalagi kan begitu ya. Ya. Walaupun itu candaan, saya kira tidak tepat lah ya. Jadi ini mungkin harus menjadi hikmah buat semua saja juru dakwah ya, agar tidak sekali-sekali menggunakan kata-kata yang tidak baik ya. Apalagi kasar gitu kan. Tadi tuntunan Al-Quran jelas dalam surat Al-Kahfi ayat 19, gunakan kata-kata yang lemah lembut, yang lembut. Kalau perlu orang dakwah itu ngajak supaya happy, ngasih makan, ngasih minum, nah itu. Itu loh Mbak. Baik Pak, Bapak ini Bapak tadi sempat menyinggung juga bahwa pendakwa itu harus lemah lembut, berbicara dengan baik, memilih kata-kata yang baik, apalagi pendakwah yang pengikutnya banyak. Tapi ini kontroversinya bukan hanya satu kali Pak, sudah berkali-kali begitu. Apakah minta maaf saja cukup? Ini kan sudah minta maaf, sudah datang ke pedagang es tehnya langsung. Tapi menurut Bapak dengan banyaknya pengikut, kemudian namanya cukup dikenal, cukupkah minta maaf mengingat track recordnya sudah berkali-kali kontroversi gitu Pak? Ya kalau permohonan maaf itu bagus ya. Kemudian saya juga lihat Pak Son Haji sudah memaafkan. Tetapi kan sanksi sosial itu kan akan diberikan oleh masyarakat dan pengikutnya, kan begitu. Nantilah lihat ke depan bagaimana reaksi dari pengikutnya, apakah masih diikuti orang sosok seperti Gus Miftah, apakah akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Tentu juga ini menjadi muhasabah atau introspeksi diri bagi Gus Miftah. Ya mungkin ke depan dia harus lebih wise, lebih arif, lebih soft dalam berdakwah, ya kan, dan lebih lembut itu dalam memilih kata-kata atau diksi ya, sehingga orang nyaman lah, jangan sampai orang seperti diperlakukan tidak pantas di depan umum, dan dia bukan orang yang sepantasnya diperlakukan seperti itu ya. Nah itu bahkan kalau kita mau membantu mereka justru, nah coba lihat ini, kan ketawa-ketawaan seperti ini kan. Kalau mau membantu justru ya harus dilakukan bagaimana menyantuni permodalannya misalnya kan, itu juga bagian dari dakwah ya, dan seterusnya. Atau mengajak umatnya, pengikutnya, ayo kita beli ini barang jajannya Pak Son Haji, barang minumannya, supaya laris, supaya beliau bisa bawa pulang rezeki buat anak istrinya, kan begitu. Itu lebih kena, saya kira lebih diikuti oleh pengikutnya, kan begitu.
Ya. Nah, jangan malah sebaliknya gitu kan. Nah, tapi itu tadi, Mbak, kalau yang namanya maaf ya wajib hukumnya. Gus Miftah sudah menyampaikan, tetapi kemudian juga diterima maafnya, ya saya kira hubungan silaturahim ya sudah cukup terjaga. Namun sanksi berikutnya apakah tadi dikembalikan kepada masyarakat ya, apakah ini kemudian pengikutnya masih terus mengikuti ataukah ini menjadi koreksi ya, pemuhasabah bagi Gus Miftah untuk kedepannya. Jangan lagi seperti itulah memperlakukan orang dengan tidak pantas. Ya. Bapak biasanya dalam candaan yang agak-agak melecehkan begitu banyak orang di sekitar yang ikut tertawa. Entah itu reaksi spontan atau mungkin bingung bereaksi seperti apa. Tapi seharusnya menurut Bapak bagaimana orang-orang di sekitar harus bersikap? Kita melihat cuplikan video ini sebelah-sebelahnya juga ikut tertawa begitu Pak. Iya. Ya kan ada banyak candaan ya untuk mengajak audiens supaya tidak jenuh, ya toh. Dan itu memang pandai-pandai para juru dakwah, ya, para ustadz atau kiai sekalipun dalam menyampaikan dakwah. Memang tidak dilarang, tetapi kan memilih candaan yang tidak menyinggung siapapun, ya, tidak mengasari siapapun, kan begitu. Ya. Banyak sekali, ya. Contoh saja misalnya yang namanya kalangan dai dari Nahdlatul Ulama, dari NU, itu kan sangat pandai berkelekar. Ya kan, bahkan kita tidak terasa di bawah dakwah dalam 1 jam itu tidak terasa. Karena banyak juk-juk yang lebih bagus. Misalnya, ya kan, ada suatu saat kiai diajak pergi ke Monas masa yang lalu. Beberapa kiai kemudian melihat orang jalan pagi. Kemudian yang satu bilang, Subhanallah, Subhanallah, kan begitu. Karena kiai itu melihat orang yang jalan pagi kan banyak yang hanya pakaian segini yang perempuan, ya kan. Nah, yang bawahnya cuma tidak nutup aurat. Bagi kiai-kiai yang dari kampung tentu itu hal yang sangat tidak pas. Lalu mengatakan subhanallah, subhanallah. Nah, yang satu kiai bilang alhamdulillah, alhamdulillah, kan begitu. Ini kenapa nih kiai? Kok yang cuma satu yang alhamdulillah ini? Tapi kan nggak ditanya di situ. Pas pulang ditanya, kiai kenapa ngelihat wanita yang kebuka auratnya kok bilang alhamdulillah, alhamdulillah? Lalu dia bilang, ya saya ngelihat alhamdulillah itu mengatakan alhamdulillah anak saya, istri saya tidak seperti itu pakaiannya, kan begitu. Maka kiai yang tadi itu disebut kiai alhamdulillah misalnya, kan begitu loh. Itu juga pas untuk disampaikan dalam misalnya juk-juk, banyak sekali lah dieksplor ya, yang tidak perlu menyinggung perasaan orang, apalagi merendahkan gitu kan. Nah, ini apalagi diketawa-ketawakan dan yang lain mengetawakan, harusnya kan mengingatkan subhanallah, kan begitu. Ada yang begitu pasti yang lain terperanjat, ada apa ini? Ada yang salah nih, kan begitu. Nah, ini kan seakan-akan lumrah gitu. Orang dijadikan objek, dieksploitasi jadi candaan itu. Nah, itu saya kira inilah koreksi lah ke depan. Manusia memang tempatnya salah. Al-insanu mal khata, tapi juga kita harus bermuhasabah untuk ke depan agar lebih baik. Nah, saya kira ini teguran bagi Gus Miftah, mungkin dari Allah, ya kan, agar kedepannya beliau lebih wise, lebih lembut menyampaikan dakwahnya. Saya yang pengikutnya nanti malah bingung, kok kiai saya, ustadz saya seperti ini, kan begitu. Itulah Mbak. Baik Pak, kita tahan dulu dialognya sebentar. Kita ke informasi lain sejenak Bapak. Aksi Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden Prabowo yang mengolok-olok penjual es teh dinilai berbeda dengan keinginan Presiden Prabowo yang sangat menghormati pedagang kaki lima. Ingatkan ini,
saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Ya, masih bersama kami Pak Iksan. Ya. Ya, Pak Iksan, pertanyaan terakhir Pak, ini bagaimana kalau seorang pendakwah kemudian harus bersikap dan bagaimana kontrolnya untuk memastikan para pendakwah ini menjadi contoh begitu dan menyampaikan hal-hal baik kepada para pengikutnya? Iya, saya kira memang tadi saya sampaikan bahwa di Majelis Ulama Indonesia ada standar untuk dai atau dai yang berstandar. Di Kementerian Agama ada dai yang bersertifikasi, ya kan? Intinya sama lah ya, artinya untuk menyamakan cara-cara berdakwah, kan begitu. Nah, ini kan persoalannya saya kira Gus Miftah sudah kampiun lah dalam menyampaikan ini semua, ya kan? Tetapi tadi bisa saja di sekitarnya itu loh, ya, tidak mengingatkan atau malah membuat orang yang sedang dikerumuni banyak orang lalu lupa jati dirinya bahwa beliau adalah seorang panutan. Nah itu, jadi ini saya kira penting untuk mengendalikan emosi sehingga dia lebih memilih diksi ya yang pas atau bisa memilih kata-kata yang baik, kan begitu. Misalnya ya tadi yang saya sampaikan, hadirin, jamaah ini tolong dibeli nih barangnya Pak Sonaji supaya beliau lebih cepat pulang, ditunggu anak-anaknya. Pasti berebut itu, ya kan? Dan Gus Miftah luar biasa itu, pasti mendapatkan nama yang luar biasa, makin banyak pengikutnya. Nah, ketimbang seperti ini misalnya, kita lihat ya, dengan senang hati, dengan ketawa-ketawa, merendahkan orang, dan disambut oleh jamaahnya juga ketawa. Nah, kita membayangkan bagaimana tuh perasaannya Pak Sonaji ya, yang beliau mungkin bingung, saya salah apa? Kan begitu ya, karena yang tahu dia itu berdagang, ya, berjalan dari rumahnya dan jalan kaki, yaitu untuk mencari nafkah, tidak merugikan siapapun. Dan negara itu diuntungkan dengan orang-orang yang seperti Pak Sonaji, karena nggak pernah merepotkan siapapun, gitu. Mandiri betul-betul. Maka kalau Pak Prabowo tadi mengatakan seperti itu, ya benar bahwa orang-orang yang seperti Pak Sonaji ini orang-orang yang pantas dihargai karena nggak pernah dia minta bantuan apapun, bantuan modal atau siapapun. Taunya dia mencari nafkah, pergi untuk mencari nafkah dan pulang mendapatkan rezeki. Dia nggak pernah berhitung rugi dan untung. Taunya dia bagaimana bisa mendapatkan rezeki untuk kehidupan anak dan istrinya. Baik. Itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Ihsan Abdullah. Kiranya ini jadi pelajaran bahwa semua orang perlu bijak bersikap dan berkata-kata, apalagi jika statusnya sebagai public figure. Terima kasih Pak Ihsan Abdullah, Wasekjen MUI sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore-sore hari ini. Selamat beraktivitas Bapak, salam sehat. Sama-sama, terima kasih, salam sehat. Mbak Rizka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.